Bab 1391, Penguasa Baru Laut Iblis. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Wanita kuno dan cantik itu benar-benar gelisah, dan memandang Aiden seolah-olah sedang melihat monster. Begitu banyak peluang besar yang muncul pada satu orang, yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Jika Anda harus menjelaskannya, Anda hanya dapat mengatakan bahwa ini adalah putra takdir, protagonis suatu zaman, dan kaisar abadi masa depan. Bagaimana kamu mendapatkannya? Wanita cantik dengan gaya kuno menatap buku kuno yang tidak lengkap, yang membuatnya lebih terkejut daripada gabungan buku-buku sebelumnya. Ada ketakutan, dan ketakutan dalam suara ini. Apa yang Anda tahu? Aiden bertanya. Wanita cantik dengan gaya kuno hendak berkata tanpa sadar, tapi dia segera bereaksi dan wajahnya menjadi dingin. Hanya Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir yang memenuhi syarat baginya untuk menjawab pertanyaan. HMPH, ini hanya Tuhan yang menolongku. Begitu banyak kesempatan ada di tanganmu. Jika keturunan klan Suzaku diberkati, maka klan kita pasti akan kembali ke puncaknya, atau bahkan mencapai puncaknya lagi. Wanita cantik dengan gaya kuno memiliki pemikiran lain dan ingin membuka jalan bagi iblis kecil itu. Saya khawatir Anda memiliki hati tetapi tidak memiliki kemampuan. Tiba-tiba, Aiden menunjukkan ekspresi sarkastik. Keberadaan puncak generasi keabadian sejati dipertanyakan oleh Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Hal ini membuat wanita kuno dan cantik itu sangat marah dan ingin menekan Aiden secara langsung. Namun sedetik berikutnya, dia merasakan sesuatu dan tubuhnya bergetar hebat, wajahnya penuh dengan keterkejutan yang tak dapat dijelaskan. Saat itu, dia merasakan nafas yang membuat kulit kepalanya kesemutan. Tampaknya jika dia mencoba menyerang Aiden, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Siapa kamu? Tanya wanita kuno dan cantik itu. Seorang abadi sejati berani bersikap sombong di hadapanku. Aiden mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan pandangan tak terkalahkan yang menghadap ke masa lalu, sekarang dan masa depan, dan pandangan keabadian dengan sedikit gaya kehidupan masa lalunya. Meskipun dia hanyalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, dia tidak berani membiarkan wanita kuno dan cantik itu memandang rendah dirinya. Orang yang bereinkarnasi. Wanita cantik kuno itu menebak sesuatu. Apakah garis keturunan Suzaku luar biasa? Ketika klan Anda berada pada kondisi paling bermasalah, Anda hanya menantang kaisar abadi. Mengapa Anda tidak terlihat memerintah suatu zaman? Suara Aiden dingin dan tegas, dan dia berkata, darah pasti bisa membuat beberapa makhluk menjadi dewa, tapi jangan lupa bahwa banyak kaisar abadi sepanjang zaman adalah orang-orang dengan darah biasa-biasa saja. Apakah seseorang bisa mencapai puncak pada akhirnya? Garis keturunan sangat membantu, tapi pada akhirnya, yang penting adalah kualifikasi dan bakat. Kata-kata teguran ini, seperti yang dikatakan seorang tetua kepada seorang junior, membuat wanita cantik kuno itu sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak berani menyangkal apapun. Terlepas dari apa yang dikatakan Aiden benar, dia benar-benar tidak dapat melihat kenyataan bahwa Aiden. Saya masih ingat Kaisar Iblis dari klan Iblis, yang dihormati oleh klan Iblis dan mengendalikan hukum waktu. Garis keturunannya juga sangat tidak wajar. Namun ketika dia menjadi Kaisar Abadi, garis keturunannya yang menentang surga hanyalah pelengkapnya. Sebaliknya, Kaisar Erosi Iblis juga memotong semua darahnya yang menentang surga. Keberanian besar ini mengejutkan klan Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Terlahir sebagai orang suci, Anda menikmati keunggulan yang dibawa oleh garis keturunan yang menentang surga. Jika itu dia pasti tidak akan memiliki keberanian untuk menyerah. Memotong garis keturunan Anda dan memulai kembali berarti Anda, seperti manusia biasa, mungkin harus bekerja ribuan kali lebih keras untuk mencapai pencapaian yang dibawa oleh garis keturunan Anda yang menentang surga. Di mataku, anak Suzaku ini hanyalah seorang anak perempuan. Aiden berkata dengan dingin, dengan garis keturunan Nitian, apakah menurutmu dengan bakat dan bakatku, kamu membutuhkannya? Kalimat ini benar-benar membuat wanita kuno dan cantik itu membeku, dan kepalanya tertunduk karena bangga. Dia bahkan merasa sedikit malu pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Aiden, pikiran dan sikapku kecil dan menyedihkan. Saya terkejut. Wanita kuno dan cantik itu benar-benar yakin, hei, saya harap Anda berbaik hati kepada keturunan klan saya. Wanita cantik dengan gaya kuno memandang iblis kecil yang sedang tidur, tersenyum ramah, dan membelai wajah merah muda dan lembut itu. Kekuatan tingkat peri yang sebenarnya di tubuhnya diintegrasikan ke dalam tubuh iblis kecil, dan kekuatan hukum juga semuanya ada di dalamnya. Sosoknya perlahan menghilang. Di sisi lain, garis keturunan iblis kecil Suzaku semakin kuat, mengeluarkan energi yang menakutkan. Api ilahi Suzaku juga secara bertahap berubah menjadi emas ungu. Hati Aiden bergetar. Setan kecil yang mewarisi warisan Suzaku dari generasi sebelumnya pasti akan berubah total. Tanpa dia, yang ini terlalu tinggi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan santai. Dibandingkan dengan binatang Zuyin tertentu yang juga merupakan salah satu garis keturunan teratas di alam semesta, iblis kecil itu terlalu beruntung.
Orang itu memiliki cacat bawaan, dan garis keturunan Zuyin belum sepenuhnya aktif. Apa yang Anda tahu? Aidan bertanya lagi. Hati-hati dengan buku kuno yang tidak lengkap di tanganmu, ini sangat menakutkan. Jejak ketakutan melintas di mata wanita kuno dan cantik itu. Aidan juga kaget. Apakah hal ini sangat menakutkan? Itu pernah menyebabkan 3 kaisar abadi berdarah dan menelan darah mereka. Boom! Begitu kata-kata ini keluar, seolah-olah seluruh dunia kultivasi bergetar. Aidan terkejut di dalam hatinya dan merasakan rambut di rambutnya berdiri tegak. Menelan darah kaisar abadi. Ini menunjukkan bahwa seorang kaisar abadi meninggal karenanya. Singkatnya, ini adalah buku tabu, buku yang tidak diketahui, yang menciptakannya. Wanita kuno yang cantik itu menjadi semakin pingsan dan berkata, saya pikir Anda hanya memiliki paruh pertama Dao Jue, dan saya memilikinya, bagian kedua di sini. Setelah mengatakan itu, sebuah pesan muncul di benak Aidan. Dalam sekejap, Aidan merasa Dao Jue memiliki sentuhan kesempurnaan. Namun, pikiran Aidan benar-benar tertarik dengan buku kuno yang tidak lengkap itu. Dari mana asal-muasal harta karun dari reruntuhan 10.000 dewa di bumi ini? Rahasia apa yang dimiliki bumi purba? Sepertinya setelah kembali ke bumi, saya akan mendapat kesempatan untuk belajar tentang planet ini lagi. Aidan berpikir sendiri. Tiba-tiba, ekspresi Aidan berubah, dan dia sedikit lengah. Saya ingin menerobos Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi lebih awal dari perkiraannya. Dia tidak bisa lagi menekan ranah dewa ini. Dia memiliki firasat bahwa setelah menerobos Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, dia akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Namun, bencana yang dia hadapi mungkin adalah salah satu bencana paling mengerikan dalam sejarah. Waktu persiapan yang diberikan kepadaku paling lama hanya 10 hari. Kata Aidan. Paling lama dalam 10 hari, dia tidak akan bisa dihentikan sama sekali. Pada saat ini, wanita kuno dan cantik itu benar-benar menghilang, dan asal mula api ilahi Suzaku diintegrasikan ke dalam tubuh iblis kecil itu. Setan kecil itu bangun dengan santai dan menjadi bersemangat. Dia memeluk Aidan dan mengusap wajah merah muda dan lembutnya ke Aidan. Ayah, aku merasa bisa mengendalikan seluruh lautan dewa iblis. Kata-kata iblis kecil itu mengejutkan hati Aidan. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Mayat dewa iblis di seluruh lautan dewa iblis bisa menjadi bonekanya dan bertarung demi dia selama iblis kecil itu mau. Setan kecil itu mewarisi kekuatan Suzaku generasi sebelumnya, dan secara alami menjadi penguasa baru lautan iblis. Bab 1392, berakhir. Di langit berbintang, pertempuran berlanjut. Pertarungan antara leluhur istana iblis surgawi dan Li Jiuxuan, Huolai, dan Lei Xiao tidak bisa dipisahkan. Untuk sesaat, fluktuasi yang mengerikan menyapu seluruh langit berbintang, mempengaruhi banyak bintang. Pemandangan itu terlalu menakutkan, seolah semuanya akan mati. Di antara cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, ada tekanan dari keabadian sejati dan nafas benih Tao, menutupi langit berbintang. Kekuatan hukum bertabrakan, mengubah langit berbintang ini menjadi tempat kepunahan. Momen ketika berbagai hukum saling terkait, seolah-olah keabadian terlihat, dengan suara peri yang samar dan cahaya peri yang membubung ke langit, melintasi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Boom! Ini mungkin 10 pertempuran teratas di wilayah bintang Changlan dalam lebih dari 100.000 tahun. Keabadian sejati di puncaknya terlalu menakutkan. Energi dan darahnya menelan bintang-bintang, dan dia menyerah di dalamnya. Pedang abadi untuk mengatasi kesengsaraan. Li Jiuxuan berteriak keras, dengan cahaya ilahi bermekaran di matanya. Dengan teriakan tajam, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, mengguncang seluruh langit berbintang. Guntur muncul satu demi satu, membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, membentuk energi pedang, tebas dengan keras. 6 jalan api misterius. Changji telah dimusnahkan. Huolai dan Lei Xiao juga melakukan sublimasi secara ekstrim. Benih Tao mereka meledak dengan cahaya tak terbatas, mencoba melakukan lompatan terakhir. Meskipun gagal, jejak aura abadi sejati muncul, mengguncang galaksi dan mengejutkan banyak orang kuat. Serangan 3 kali lipat langsung membunuh leluhur istana iblis surgawi. Aku benar-benar abadi. Sekalipun aku sudah tua, aku bukanlah seseorang yang bisa kamu gertak. Nenek moyang istana iblis surgawi menjadi marah dan meraung keras, seperti binatang raksasa di langit berbintang menunjukkan kekuatannya, dan bintang-bintang meledak satu persatu. Keajaiban iblis surgawi yang datang ke dunia telah mencapai titik ekstrimnya. Setiap bayangan iblis besar menjadi padat, memancarkan aura yang menekan masa lalu dan masa kini. Qiongqi, Taoti, Wuzu. Monster besar bergegas menuju lawan mereka. Leluhur. Ketika kepala istana-istana iblis surgawi melihat ini, matanya merah dan tinjunya mengepal. Karena dia tahu bahwa setelah pertempuran ini,
apapun hasilnya, dia akan jatuh dalam waktu sesingkat mungkin, dan ekspektasi terbaiknya adalah tidak lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu, nenek moyang Istana Iblis Surgawi membunuh semua murid Istana Iblis Surgawi. Daripada menunggu dia jatuh dan dimusnahkan oleh Huang Ling dan kekuatan lainnya, lebih baik lakukan sendiri. Menjaga dia berarti menjaga api Istana Iblis Surgawi. Istana Iblis Surgawi itu abadi. Kepala Istana Iblis Surgawi mengertakkan gigi dan bersumpah. Haha, siapa bilang Istana Iblis Surgawi itu abadi? Pada saat ini, suara sarkastik datang. Pemilik Istana Iblis Surgawi berbalik dan melihat seseorang dengan wajah muram. Orang ini adalah Gu Qianqiu. Apakah kamu merencanakan semua ini secara diam-diam? Jelas sekali, penguasa Istana Iblis Surgawi mengetahui tentang rencana Zhu Xian. Ya atau tidak, itu tidak penting lagi. Gu Qianqiu berpakaian putih, anggun dan santai, tapi ada kekuatan gemetar di matanya. 15 makhluk abadi sejati itu hanyalah 15 gunung yang tidak dapat diatasi, terlalu berat untuk ditendang, dan mereka telah terputus di setiap era. Gu Qianqiu menjadi sangat serius saat dia melihat leluhur Istana Iblis Surgawi yang bertarung sengit dengan Li Jiuxuan, Huo Lai, dan Lei Xiao. Kengerian keabadian sejati jauh melebihi ekspektasinya. Hanya mengandalkan salah satu dari 15 orang tua, yang tertua dengan kekuatan paling berkurang, sangat sulit untuk dibunuh. Setelah nenek moyang Istana Iblis Surgawi digulingkan, masa depan masih gelap. Tapi dia tidak menyesal. Dalam semua ini, seseorang harus melakukannya, menjadi pionir era baru, dan membuka era baru meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Haha, aku sudah melihat masa depan kalian yang tersisa. Pemilik Istana Iblis Surgawi gila dan gila, tertawa terbahak-bahak, seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Dia sepertinya telah melihat masa depan yang dekat, dan tiba-tiba tampak tegas, selama bertahun-tahun, 15 dewa sejati, termasuk nenek moyang kita, punya immortal, aku menutup mata terhadap keberadaanmu. Tapi sekarang, kamu telah tumbuh sampai pada titik di mana mereka takut padamu, dan mereka pasti akan membersihkanmu. Pada saat itu, pavilion Taichangmu akan menjadi yang pertama binasa. Mungkin. Gu Qianqiu tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, sebelum aku binasa, aku akan mengantarmu dulu. Kepala istana dari Istana Iblis Surgawi berkata sambil tersenyum garang, kesenjangan kekuatan tempur antara kamu dan aku tidak terlalu besar. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dalam waktu singkat? Gu Qianqiu tersenyum, masih terlihat anggun, kamu bisa mencobanya. Boom! Aura kuat yang bahkan lebih menakutkan daripada aura penguasa Istana Iblis Surgawi meletus, menyebabkan ekspresi penguasa Istana Iblis Surgawi berubah secara dramatis, penuh ketakutan dan ketidakpercayaan, dan matanya melebar. Gu Qianqiu, wilayahmu, kenapa? Ribuan pikiran melintas di benaknya. Dapat dikatakan bahwa pikirannya berputar. Dia mengetahuinya dalam sekejap. Dia hanya merasa bahwa orang di depannya lebih dari itu menakutkan daripada yang abadi. Kita semua telah tertipu, bahkan orang-orang abadi pun telah tertipu. Gu Qianqiu, kamu bersembunyi begitu dalam. Apakah ini rencana pavilion Taichang? Dia ingin segera menyebarkan berita itu, tetapi Gu Qianqiu telah menyegel langit berbintang, dan dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Kepala Istana Iblis Surgawi putus asa dan menyerah untuk berjuang. Engah, sebuah kepala jatuh ke tanah, dan jiwa pun mati. Pemilik Istana Iblis Surgawi sudah mati. Menguasai. Hati iblis melihat mayat iblis langit tanpa kepala. Ia sangat besar dan tersebar di langit berbintang. Ah! Menyadari bahwa penguasa Istana Iblis Surgawi telah meninggal, leluhur Istana Iblis Surgawi yang bertarung dengan sengit meraung dalam kesedihan. Aku ingin kalian semua dikuburkan bersamanya. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi menjadi gila dan menyerang Li Jiuxuan dan yang lainnya dengan segala cara. Li Jiuxuan dan tiga lainnya, bahkan jika mereka memiliki keterampilan Tao yang sempurna dan memiliki sedikit aura abadi sejati, mereka bukanlah tandingan serangan dari makhluk abadi sejati yang haus hidup. Dan bahkan jiwa mereka hampir padam. Tiba-tiba, leluhur Istana Iblis Surgawi gemetar, dan matanya menjadi abu-abu. Puncak kekuatan tempur True Immortal melemah dengan cepat. Bagaimanapun, dia sudah tua dan lemah serta telah kembali ke bentuk aslinya. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Boom! Nenek moyang Istana Iblis Surgawi diledakkan oleh Li Jiuxuan dan tiga orang lainnya dengan satu pukulan, dan darah keabadian sejati tersebar ke seluruh langit, membakar kehampaan. Jiwa sejati itu juga memiliki bekas luka, sangat redup, dan penuh retakan. Generasi yang abadi akan segera berakhir. Haha, nenek moyang Istana Iblis Surgawi mengangkat kepalanya dan memandangi langit berbintang yang menggantung tinggi selamanya, gelap dan dingin, seperti negeri dongeng yang kejam. Hidupnya berlalu dengan cepat. Dari iblis kecil biasa yang bersembunyi di dalam gua, takut akan segala sesuatu di alam, ia menerima peluang luar biasa dan tumbuh selangkah demi selangkah. Saat itu, ia masih muda, energi, bagaikan matahari terbit, bersinar terang dan dengan kebanggaan yang tak terhingga di hatinya.
Kemudian dia menjadi orang yang kuat, memadatkan benih taunya, menerobos menjadi makhluk abadi sejati, dan menjadi makhluk yang sebanding dengan para dewa dan iblis di masa-masa awal keabadian kuno. Saat itu, usianya baru 10.000 tahun. Bagi seorang abadi sejati yang bisa hidup selama 100.000 tahun, ini masih terlalu muda. Sayangnya, yang terjadi selanjutnya adalah kegelapan yang berlangsung selama ratusan ribu tahun. Wilayahnya stagnan, dan sepanjang hidupnya, dia tidak dapat membuka pintu dewa abadi. Bab 1393, menghisap semua makhluk hidup. Lambat laun, ia menjadi penakut, berdarah dingin, dan ganas. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa istrinya sedang sekarat karena usia tua dan dia tidak berdaya dalam keputusasaan, membenci ketidakadilan. Dia benar-benar menghapus semua emosi. Oleh karena itu, dia masuk ke istana iblis surgawi, hidup dalam pengasingan di belakang layar, dan mengendalikan setiap zaman. Dia menggunakan benih Tao dari para jenius di setiap zaman sebagai obat untuk memperpanjang umurnya, dengan harapan dapat membuka pintu dewa abadi. Setelah dia selesai mengenang, dia tampak garang dan berteriak, "Bagaimana saya bisa mati seperti ini? Betapa tidak adilnya cara yang abadi. Potong jalanku ke depan. Apa yang busuk pada akhirnya akan berakhir." Li Jiuxuan menggelengkan kepalanya. Paruh pertama leluhur istana iblis surgawi mungkin merupakan kehidupan yang heroik dan mulia, tetapi paruh kedua hidupnya terlalu ganas. Nenek moyang istana iblis surgawi tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Ada semakin banyak retakan di jiwa aslinya, dan dia hampir tidak dapat bertahan. Jiwa sejati benar-benar hancur, dan bahkan Kaisar Abadi tidak dapat menyelamatkannya. "Aku belum bisa mati, aku belum bisa mati." Nenek moyang istana iblis surgawi terhuyung ke depan dengan sikap keras kepala terakhirnya, menumpahkan darah ke langit berbintang. Meski begitu, tidak ada yang mendekat. Bahkan aura True Immortal yang sekarat terlalu menakutkan. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, mendekat saja akan melukai yang kuat, apalagi para biksu di bawah yang kuat. Yang ini, dia bukan lagi nenek moyang istana iblis surgawi, salah satu dalang di balik era wilayah bintang Changlan, melainkan seorang lelaki tua yang sekarat. Nenek moyang istana iblis surgawi sedang sekarat. Berita ini mengejutkan seluruh Changlan Starfield, dan langit berbintang benar-benar mendidih. Semua orang memandang leluhur istana iblis surgawi, ada yang mencibir, ada yang menghela nafas, dan kebanyakan dari mereka menghela nafas lega. Bahkan penguasa liar dan penguasa lembah-lembah iblis, yang memimpikannya kematian leluhur istana iblis surgawi, tercengang. Lalu dia menghela nafas ringan. Ini adalah rasa hormat yang mendasar terhadap yang kuat. Wilayah bintang Changlan telah benar-benar berubah. Bahkan makhluk abadi yang tinggi dan perkasa pun akan jatuh. Dapat dikatakan bahwa ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah bintang Changlan. Kebanyakan orang belum pernah melihat jatuhnya makhluk abadi. Begitu karakter seperti itu memilih untuk mati dengan penuh semangat ketika sampai pada kematian, itu akan menjadi bencana bagi seluruh bidang bintang. Saya berharap nenek moyang istana iblis surgawi tidak bertindak terlalu radikal. Pikiran kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Hu Chen, Bai Yiwei dan yang lainnya berhenti berkelahi. Mereka semua menahan napas dan menunggu hasil akhir, tidak berani bertindak gegabah. Hus. Saat Aiden melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menghela nafas. Jalan abadi itu kejam. Adegan nenek moyang istana iblis surgawi ini telah menimpa banyak pelaku kejahatan dan jenius selama berabad-abad. Jika seorang kaisar abadi memilih untuk mati dengan kejam, konsekuensinya akan lebih mengerikan daripada yang dialami oleh seorang abadi sejati. Leluhur. Melihat leluhur istana iblis surgawi berjalan mendekat, Yao Xin menangis dengan sedih. "Tuan, dia sudah mati." Bentak, nenek moyang istana iblis surgawi menamparkan wajah Yao Xin dan mengutuk, "Kamu orang yang tidak berharga, apakah kamu layak menjadi tuan muda istana iblis surgawi saya?" Suaranya dingin dan menegur, tapi ada semacam kekhawatiran di dalamnya. Jarang sekali mata leluhur istana iblis surgawi menunjukkan kebaikan yang belum pernah terlihat selama puluhan ribu tahun. Persis seperti itulah seorang kakek memandang cucunya. Sambil menghela nafas, leluhur istana iblis surgawi menepuk dahi Yao Xin dengan satu jari. Gelombang tingkat keabadian sejati yang menakutkan tiba-tiba membanjiri tempat itu, membuat para dewa dan iblis ketakutan, dan cahaya abadi melesat ke langit. Sebuah tanda yang memancarkan kekuatan keabadian sejati muncul di dahi Yao Xin. Itulah kekuatan asli yang memadatkan leluhur istana iblis surgawi, membuat Huang Kuan Huang dan yang lainnya iri dan cemburu. Bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk menerima kekuatan asli dari makhluk abadi sejati. Karena ini berarti orang yang abadi menyerahkan nyawanya. Namun, ketika semua orang memandang Yao Xin dengan mata serakah, leluhur istana iblis surgawi langsung menghancurkan ruang dan memindahkan Yao Xin. Ada orang kuat yang merasakannya, tetapi ekspresinya jelek, karena hati iblis telah dikirim keluar wilayah bintang Changlan, dan auranya tidak dapat dilacak. Setelah melakukan ini, wajah leluhur istana iblis surgawi menjadi semakin lesu dan pucat, dan jiwa aslinya sekali lagi retak. "Aku sangat tidak rela, Tuhan."
Nenek moyang Istana Iblis Surgawi tidak mau menerimanya dan mempertanyakan Tuhan, suaranya menyebar ke seluruh langit berbintang. Pada saat ini, rambut di kepala kekuatan besar berdiri, dan dia hanya merasakan peringatan dini akan bahaya. Rasanya seperti binatang buas yang mencoba memakan manusia. Melarikan diri. Li Jiuxuan tiba-tiba berteriak, lari sejauh yang kamu mau. Yang Maha Kuasa sudah melarikan diri dengan cepat. Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dan para pembudidaya inti emas tampak bingung. Namun, itu masih satu langkah terlambat. Adegan terburuk masih terjadi. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi menyeringai, tersenyum galak, dan membuka mulut untuk menarik napas. Suatu hal yang mengerikan terjadi. Bintang-bintang matahari terkuras dan padam dengan cepat. Dalam sekejap mata, bintang-bintang meredup. Langit berbintang jatuh ke dalam kegelapan. Selain itu, ada biksu yang dengan cepat berubah menjadi bubuk, dan sari kehidupannya masuk ke dalam tubuh leluhur Istana Iblis Surgawi. Apa gunanya menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja ini? Saya bosan. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi tertawa terbahak-bahak, dan suara itu mengguncang langit berbintang dan mencapai telinga semua biksu. Yang saya inginkan adalah kejayaan jangka pendek. Momen kemuliaan yang singkat. Begitu kata-kata ini keluar. Boom, jiwa sejatinya, yang terus-menerus diisi ulang dengan esensi kehidupan, tiba-tiba terbakar, meledak dengan kekuatan dahsyat yang dapat memusnahkan galaksi. Kekuatan tempurnya melonjak. Penampilan leluhur Istana Iblis Surgawi juga berubah drastis, dan selangkah demi selangkah ia memulihkan postur mudanya, penuh kekuatan dan keunggulan yang tak ada habisnya. Seorang pemuda abadi sejati yang berada di puncak kekuatan tempurnya berdiri di langit berbintang. Ini sangat anggun dan tak tertandingi. Kekuatan keabadian sejati begitu besar sehingga Li Jiuxuan, Huo Lai, dan Lei Xiao langsung dibuang. Saat ini, leluhur Istana Iblis Surgawi tidak terkalahkan. Di setiap sudut wilayah bintang Changlan yang tidak diketahui, sepasang mata terbuka, dan mata yang biasanya acuh tak acuh digantikan oleh rasa takut. Benar-benar abadi di puncaknya, meski puncaknya hanya sesaat, setelah itu akan ada keheningan abadi, namun tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tak terkalahkan. Li Jiuxuan dan yang lainnya segera memikirkan ide ini. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi tidak melihat ke arah Li Jiuxuan dan yang lainnya, lalu menoleh dan melihat ke langit berbintang di kejauhan, penuh dengan perubahan yang tak ada habisnya. Dia melewati planet-planet dengan kecepatan tinggi, dan makhluk hidup di planet-planet itu menjadi makanannya dan mati seketika. Ayah, Bu, kamu di mana? Aku sangat takut. Tangisan seorang anak terhenti oleh waktu. Esensi kehidupan ini terus-menerus menyediakan bahan bakar bagi jiwa sejatinya yang membara, memungkinkannya untuk terbakar lebih lama. Li Jiuxuan dan 3 orang lainnya melihat pemandangan ini dan akhirnya menghela nafas tanpa daya. Hei, itu semua takdir. Jika orang-orang ini akan mati, kita tidak bisa menyelamatkan mereka. Lei Xiao berkata, kita hanya bisa menunggu. Sebentar lagi, leluhur Istana Iblis Surgawi akan musnah seluruhnya. Bab 1394, keabadian sejati akan tiba. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi melirik Dao Feitian yang sedang melahap makanan darah dalam kegelapan. Dengan pukulan tangannya, kekosongan itu langsung terbelah. Dia mencubit tangan Dao Feitian seperti ayam kecil dan berkata, kamu energinya terkandung di dalam tubuh sepertinya cukup bagus. Suaranya acuh tak acuh, dengan nada mendominasi yang tak tertahankan. Inilah yang abadi sejati. Penuh kebencian. Dao Feitian meraung marah, wajahnya ganas, dan dia hanya bisa melihat kekuatannya sendiri ditelan di depan matanya. Pada akhirnya, dia terpaksa menggunakan teknik rahasia untuk memotong sebagian dari garis keturunannya sendiri. Wajahnya menjadi layu sepenuhnya dan dia berubah menjadi bercak darah dan melarikan diri. Orang-orang dari klan Dewa Darah. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi menyaksikan Dao Feitian melarikan diri dengan mata dingin, tetapi dia tidak mengejarnya. Karena jiwa sejatinya yang membara telah menerima bahan bakar yang cukup. Mengambil satu langkah ke depan, dia datang ke bintang Dewa Iblis, sebuah planet yang biasanya dia takuti dan ingin cari tahu. Pada saat ini, dia tiba secara langsung. Tekanan mengerikan dari Dewa Sejati menyebabkan gelombang laut Dewa Iblis untuk naik langsung ke langit. Seluruh planet berguncang. Demon God Star, aku ingin melihat dan melihat rahasia apa yang kamu miliki. Kata nenek moyang Istana Iblis Surgawi. Boom, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Aidan bahkan tidak melakukan gerakan apapun. Ratusan mayat Dewa Iblis di seluruh bintang Dewa Iblis diguncang bersama, dan aura kuat Dewa Iblis dilepaskan, yang sebenarnya memblokir tekanan dari makhluk abadi sejati dan menyebabkan leluhur Istana Iblis Surgawi mengalami stagnasi. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi mengerutkan kening, dan tidak memaksa masuk. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan menguji metode rahasianya. Kekuatan hukum terjalin dan bergema, dan cahaya misterius berkedip di matanya. Sesaat kemudian,
Leluhur Istana Iblis Surgawi tampak terkejut dan melihat sesuatu. Jadi begitu, Laut Dewa Iblis sebenarnya punya rahasia seperti itu. Kemudian, dia memberikan gambaran yang bermakna tentang kekuatan dari negara adidaya seperti klan Kerajaan Kuan, klan Qin, Istana Xingyu, dan Sekte 10.000 Dewa. Fa Xi, Hu Chen, dan Yun Xiao, semua orang berkuasa di sini, semuanya merasa gatal di hati mereka, ingin tahu rahasia apa yang diketahui leluhur Istana Iblis Surgawi tentang bintang Dewa Iblis. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi tidak lagi melahap makhluk hidup, melainkan maju selangkah dan menempuh jarak ratusan juta kilometer. Tekanan tingkat keabadian yang sebenarnya secara bertahap memudar di langit berbintang. Semua orang menghela nafas lega, dan punggung mereka basah oleh keringat sebelum mereka menyadarinya. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi pasti sudah benar-benar menghilang dan ingin mencari tempat untuk mengubur dirinya sendiri. Bai Yiwei berkata dengan suara yang dalam. Hanya kelopak mata Xing Wuya yang bergerak-gerak, seolah sesuatu yang buruk akan terjadi. Di sebuah planet, sosok leluhur Istana Iblis Surgawi menjadi semakin pingsan, dan dia menahan aura abadi sejatinya, jika tidak, planet tersebut akan segera hancur. Makhluk hidup di planet ini tidak tahu bahwa makhluk abadi sejati telah tiba. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi datang ke kuburan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun, kelembutan muncul di matanya. Dia berkata dengan lembut, "Saya di sini. Kamu tidak akan kesepian kali ini. Saya akan selalu begitu. Denganmu." Yang terkubur di dalam kubur adalah istrinya, dan planet ini adalah planet tempat istrinya dilahirkan. Ada pandangan kenangan di matanya. Tiba-tiba, dia melihat ke langit dan ekspresinya sedikit berubah. "Lagi pula, kamu ada di sini." Seolah bertemu dengan seorang teman lama di saat-saat terakhir hidupnya, kata leluhur Istana Iblis Surgawi dengan tenang. Di planet ini, apakah mereka manusia, monster, atau biksu, mereka semua merasakan sesuatu akan terjadi saat ini, tetapi mereka dengan cepat menggelengkan kepala, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ini adalah metode keabadian sejati untuk menghapus ingatan semua makhluk hidup tentang dirinya. Di depan kuburan, sosok-sosok muncul satu demi satu. Itu semua adalah proyeksi dari pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian sejati yang dipisahkan oleh miliaran galaksi. "Yao Kuang, kami di sini untuk mengantarmu pergi." Sebuah proyeksi mengatakan. Nenek moyang Istana Iblis Surgawi, Yao Kuang, melihat proyeksi ini, terdiam sejenak, dan tiba-tiba tertawa, dengan lega dalam tawanya, yang busuk ditakdirkan untuk membusuk. "Ini adalah takdir kita. Aku lelah, aku akan menunggumu di depan." Proyeksi itu mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa? Di saat-saat terakhir hidupmu, kamu menjadi lemah. Apa yang mereka rencanakan selama 100.000 tahun? Untuk memperpanjang hidup mereka dan menemukan kunci pintu menuju alam abadi. Bagaimana kamu bisa menyerah?" Yao Kuang tidak menjawab, tapi hanya berkata, "Kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk membersihkan sisa penjahat itu. Itu wajar." Mata proyeksi ini menjadi dingin, dan ekspresinya sangat jelek. Semut-semut yang berani menumbangkannya tidak boleh dibiarkan terus berkembang. "Maka kamu harus berhati-hati, kamu mungkin tidak berhasil." Yao Kuang berkata dengan penuh arti. "Apakah kamu mengetahui sesuatu?" Proyeksi ini bertanya. Yao Kuang menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, menunjukkan sedikit kelegaan. Dalam keadaan linglung, dia kembali ke waktu dan tempat itu, dan melihat wanita yang dia cintai selamanya berdiri di jembatan, tersenyum manis. Senyuman ini membuat kagum waktu. Sosok Yao Kuang benar-benar memudar. Huasui Guangyu bergabung ke dalam kuburan, dan dia dan orang di dalam kuburan itu bersama selamanya. Pada saat ini, lingkaran sihir tingkat keabadian sejati secara otomatis terbentuk. Pada generasi terdekat, tumbuh-tumbuhan telah tumbuh dengan liar, dan mereka telah membuka kebijaksanaan spiritual mereka dan menjadi roh yang menjaga makam ini. Ada juga orang-orang dengan kualifikasi yang kuat yang telah keluar dari planet ini dan menjadi makhluk abadi, atau bahkan abadi. Ini cerita nanti. Proyeksi ini berdiri lama di depan kuburan. Keberadaan seperti ini, selama puluhan ribu tahun, telah menghapus emosi, dan momen ini membuat saya merasa sedikit sedih. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan sisa-sisa ini. Alam Iblis Surgawi. Seseorang dengan kekuatan besar merasakan aura leluhur Istana Iblis Surgawi dan menghilang sepenuhnya di langit berbintang. Dia tahu bahwa tidak ada orang seperti itu di dunia dan makhluk abadi sejati telah jatuh. Kekuatan Istana Iblis Surgawi juga telah dihilangkan sepenuhnya. Itu adalah kekuatan super, sebanding dengan Istana Xingyu dan Lembah Zangshan, tetapi dihancurkan, dan ini mengecewakan. Di dunia ini, tidak ada kekuatan abadi, bahkan warisan kaisar abadi pun tidak. Hanya Xing Wuya yang mengerutkan kening, merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pertempuran di antara kita akan terus berlanjut. Hu Chen mencibir, mengejek, kalian yang tersisa pada akhirnya akan dihancurkan. Boom, pertarungan antara kedua pihak dimulai seketika. Li Jiuxuan, Huo Lai, dan Lei Xiao terluka parah setelah pertempuran dengan leluhur Istana Iblis Surgawi.
Serangan dari keabadian sejati sangat menakutkan. Serangan tingkat keabadian sejati yang mengandung kekuatan aturan menembus ke dalam tubuh mereka dan menghancurkan jiwa dan tubuh mereka. Jika digantikan oleh serangan kuat biasa, mereka akan dimusnahkan oleh abu jenis mereka, hanya mereka yang memiliki biji Tao kental sempurna yang dapat menanggungnya. Selain itu, benih Tao mereka bersinar dan kekuatan mereka pulih dengan cepat. Namun, saat ini, alis Huolai bergerak. Engah! Di langit berbintang, pedang cahaya menebas jutaan kilometer, membawa kekuatan untuk menghancurkan bintang-bintang. Bahkan jika Huolai segera menghindar, separuh tubuhnya terpotong dan darah menetes dari tubuhnya. Rencana yang luar biasa, serang aku secara diam-diam saat ini. Huolai menjadi marah karena sifat buruknya. Pukulan ini membuat lukanya semakin serius. Di langit berbintang, sesosok tubuh muncul ke depan, memancarkan aura benih Tao, dan kekuatan hukum terjalin. Meski tidak sebaik ketiganya Li Jiuxuan, kesempurnaan benih Tao telah mencapai 70%, yang sangat menakutkan. Ini bukanlah akhir. Di langit berbintang, dua aura Tao lagi terpancar, keduanya mencapai kesempurnaan sekitar 70%. Dua sosok lagi muncul di kehampaan, aura mereka melonjak, menyapu langit berbintang. Situasi di lapangan kembali berubah sehingga menyulitkan masyarakat untuk bereaksi. Keberadaan tiga benih Tao yang kental muncul saat ini, dan mereka jelas sudah siap. Bab 1395, Sistem Reinkarnasi. Haha, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa membunuh leluhur Istana Iblis Surgawi. Salah satu makhluk itu berasal dari Istana Xingyu. Ketika dia berbicara, langit berbintang bergetar, tapi itu saja. Sisa-sisa kalian pada akhirnya akan binasa. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong dengan mereka? Bunuh mereka secara langsung dan rebut benih Tao mereka. Kedua pria itu mendengus dingin. Mereka masing-masing adalah keberadaan lembah pemakaman dewa dan sekte 10.000 abadi. Yang abadi sejati di belakang mereka memiliki rencana cadangan. Akan lebih baik jika leluhur Istana Iblis Surgawi bisa membunuh Li Jiuxuan dan yang lainnya. Jika dia tidak bisa membunuh mereka, setelah pertempuran besar, mereka bertiga akan menderita kerugian serius, dan belalang sembah akan menangkap jangkrik dan oriol. Di belakang. Jika Anda ingin memanfaatkan kami dan membunuh kami, itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan. Li Jiuxuan berkata dengan suara yang dalam. Meski terluka parah, aura ganasnya tetap tidak mereda, membuat orang ketakutan. Nafas benih Tao yang sempurna dengan cepat menyapu langit berbintang. Boom, perang dimulai lagi. Mereka bertiga, Li Jiuxuan, bertarung sengit dengan ketiga makhluk yang memadatkan benih Tao mereka. Kekuatan hukum meledak, menembus langit berbintang, dan meledak seperti bintang matahari. Semua orang ngeri karena setelah pertempuran dengan leluhur Istana Iblis Surgawi, dia masih bisa memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Ya, mereka semua adalah para jenius yang tidak kalah dengan nenek moyang Istana Iblis Surgawi. Mereka bahkan lebih berbakat dari nenek moyang Istana Iblis Surgawi dan lainnya ketika mereka masih muda. Makhluk abadi sejati sejak dahulu kala. Seorang pria yang kuat menghela nafas. Kekuatan waktu. Keberadaan lembah para dewa yang terkubur sungguh menakutkan. Tebasan pedang Li Jiuxuan secara langsung membekukan waktu di suatu area. Semua kekuatan magis, cahaya ilahi yang cemerlang, dan berbagai serangan sepertinya terhenti. Dia tersentak, betapa mengerikannya kekuatan ini. Engah, setelah beberapa saat, dia terbunuh dan kepalanya terguling ke tanah. Ada dua patung lainnya, dan saya merasa ngeri. Dengan hilangnya satu orang, tekanan mereka berlipat ganda. Ditambah dengan tirani Li Jiuxuan, hati dawei mereka telah hancur. Ingin pergi? Huo Lai dan Lei Xiao menyusulnya, melintasi kehampaan, dan membunuhnya, menyebarkan darahnya ke seluruh langit berbintang. Mereka semua hanyalah sampah. Tiba-tiba, langit berbintang berguncang, dan aura yang mengguncang tubuh Li Jiuxuan terpancar. Keabadian sejati lainnya telah tiba. Semua orang merasa ngeri. Dengan gambaran yang diberikan kepada mereka oleh leluhur Istana Iblis Surgawi, mereka sangat menyadari kengerian tingkat keabadian sejati, yang sebanding dengan tingkat dewa dan iblis. Tidak, ini bukan kedatangan makhluk abadi sejati. Aura ini tidak terlalu sempurna. Bai Yiwei berkata dengan suara yang dalam, itu adalah kehendak yang abadi. Boom, di langit berbintang yang berlubang akibat perang besar, cahaya peri yang menyala-nyala bermekaran, menerangi sebagian besar galaksi. Dalam cahaya peri, ada keinginan besar yang datang, seperti para dewa dan iblis dari periode kebangkitan tertua, ingin menguasai semua makhluk hidup. Sepasang mata terbuka, dan pemandangan mengerikan muncul dari bintang-bintang dan sungai-sungai yang dimusnahkan dan dunia kembali menjadi reruntuhan. Semua makhluk hidup gemetar. Tidak hanya itu, selain keinginan abadi yang sejati ini, ada dua lagi keinginan abadi yang sejati yang akan datang. Mereka semua memiliki mata yang dingin dan nafas yang menakjubkan. Itu adalah kehendak abadi sejati dari Istana Xingyu, kehendak abadi sejati dari lembah pemakaman dewa, dan kehendak abadi sejati dari 10.000 sekte abadi. Kehendak dari tiga makhluk abadi datang,
dan jiwa semua orang yang tertekan oleh aura itu bergetar, dan mereka sekali lagi merasakan teror leluhur istana iblis surgawi. Kekuatan hukum yang saling terkait tampaknya menghasilkan kehidupan yang kekal. Dalam suasana yang membusuk dan suram, langit berbintang ini dengan cepat berubah menjadi dunia bawah. Keabadian sejati dari lembah para dewa yang terkubur mencibir dan berkata, pada akhirnya, saya masih harus melakukannya sendiri. Semua orang kecil yang bersembunyi di kegelapan, silakan keluar. Hari ini adalah awal dari pembersihan besar-besaran. Setelah mengatakan itu, dengan jentikan jarinya, sepotong kekuatan hukum muncul, dan semuanya hilang. Sosok-sosok yang telah memadatkan benih Tao mereka muncul satu demi satu, semua anggota rencana Suxian. Beberapa baru saja memadatkan benih Tao mereka, dan beberapa telah memadatkannya hingga sekitar 50%. Itu hanya keinginan abadi yang sejati, bagaimana bisa memiliki metode seperti itu? Mata Li Juxuan bersinar terang, dan dia tiba-tiba berkata, itu dia. Meskipun Anda diturunkan oleh kehendak yang abadi dan tidak memiliki 1% pun dari kekuatan tempur saya, Anda diberkati dengan harta abadi dan dapat mengerahkan kekuatan tempur Anda semaksimal mungkin. Kekuatan sebenarnya dari harta karun abadi hanya dapat digunakan hingga kekuatan terkuatnya di tangan makhluk setingkat dewa sejati. Berbicara tentang makhluk abadi sejati dari lembah pemakaman dewa, dapat dikatakan bahwa dia adalah yang paling misterius dan tidak dapat diprediksi di antara 15 orang tua. Dia adalah seorang abadi sejati yang menyalurkan mayat kuno, melahirkan kebijaksanaan spiritual, dan memulai kehidupan kedua dalam kultivasi. Mengenai kehidupan sebelumnya, dikatakan bahwa dia juga seorang yang abadi. Mayat makhluk abadi sedang menyalurkan roh. Tubuh abadi sejati, yang sudah menakutkan, sekali lagi dikembangkan, dan kekuatan tempurnya sangat tak tertandingi. Ini juga merupakan cara bercocok tanam di lembah para dewa yang terkubur. Umur para makhluk abadi di lembah para dewa yang terkubur akan segera berakhir, jadi mereka memilih untuk mengubur diri mereka lagi dalam upaya untuk menjalani hidup mereka. Kehidupan ketiga. Transformasi kualitatif tubuh abadi sejati generasi ketiga sangatlah menakutkan. Hal ini mengingatkan Aidan pada teori keabadian yang diajukan oleh monster tertentu. Sistem reinkarnasi, itu adalah salah satu kaisar abadi yang paling menentang surga dalam sejarah, bernama Kaisar Abadi Nichang, dan dia ingin menciptakan reinkarnasi dengan usahanya sendiri. Itu adalah kaisar abadi sebelum era para dewa kuno. Dia hidup di periode kuno yang paling misterius dan tidak diketahui. Dia dikenal sebagai kaisar abadi pertama dalam sejarah, Istana Samsara. Semua dewa dan iblis berada di bawah komandonya. Sistem ini menganjurkan bahwa setelah kematian, tubuh fisik memiliki bagian dari memori jiwa. Membuka kebijaksanaan spiritual dalam satu kehidupan dan membiarkan jenazah hidup di kehidupan selanjutnya tidak hanya akan membuat tubuh fisik menjadi luar biasa kuat, tetapi juga membuat tubuh fisik menjadi sangat kuat. Tubuh menjadi lebih kuat setelah 9 kehidupan. Persatuan, ingatan jiwa dari 9 kehidupan disatukan, roh sejati dibangkitkan, dan kehidupan kekal tercapai. Oleh karena itu, dalam sistem ini, tubuh fisik adalah yang terpenting. Namun yang jelas, Kaisar Abadi Nichang gagal. Setelah hanya bertahan di kehidupan ke-8, ia mengalami kejadian tak terduga. Jiwa dan raganya lenyap, dan Istana Samsara juga runtuh setelah kematiannya. Namun, setelah hidup selama setengah kehidupan, terlepas dari kenyataan bahwa setiap kehidupan adalah jiwa yang benar-benar baru, Kaisar Abadi Nichang telah hidup selama 8 juta tahun dan merupakan Kaisar Abadi yang paling lama hidup. Saat ini, jalan yang tampaknya diambil oleh lembah pemakaman dewa yang abadi ini, secara kebetulan, memiliki jejak Kaisar Abadi Nichang. Mendengus. Keabadian sejati dari lembah pemakaman dewa mendengus dingin, dan kekuatan kuat yang baru saja memadatkan benih Tao meledak seketika. Benih Tao yang baru terkondensasi jatuh ke tangannya, dan langsung terurai menjadi untayan kekuatan hukum dan memasuki tubuhnya. Saatnya berburu. Dia berkata dengan galak. Ayo pergi. Lei Xiao meraung. Semua anggota rencana Suxian yang telah mengumpulkan benih Dao mereka segera berpencar ke langit berbintang. Di antara mereka, mungkin ada yang bisa menyaingi makhluk abadi di masa depan, tapi sekarang, mereka hanyalah semut, dan makhluk abadi bisa membunuh mereka dengan satu jari. Bersambung.